Berjumpa lagi di channel YouTube Semanggi University di bedah buku kali ini ya. Di sini saya Eka, Saya Lydia. Saya Alif. Saya Sevi. Oke, jadi sekarang kami akan coba membedah salah satu buku dari judulnya itu Berpikir dan Berjiwa Besar ya. Ini karyanya David J. Schwartz ya. Bab 11. Mungkin di video sebelumnya kita sudah membahas bab-bab sebelumnya. Sekarang kita akan coba membahas bab 11 yang mana judulnya itu bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Di sini saya akan coba ngirim sedikit ya. Maksudnya bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Itu mungkin gak semua orang itu kan bisa mencapai tujuannya itu berjalan mulus terus ya Pak. Pasti akan banyak rintangan yang akan dia lalui, ya kan, hambatan yang akan dia capai. Entah itu rintangan yang susah, entah itu rintangan yang mudah, pasti akan ada rintangannya. Gak akan ada sesuatu itu berjalan dengan mulus. Dan di sini pun mungkin di buku ini lebih banyak menceritakan ke story ya, mungkin lebih ke cerita gitu Pak ya. Pengalaman-pengalaman orang sudah pernah mengalami kejadian kegagalan, terus bagaimana dia cara mengatasinya, ya kan. Di sini saya akan coba mengambil tema ini dari masing-masing teman-teman yang ada di sini nih ya. Dari kehidupan pribadi masing-masing. Ya, entah itu kehidupan pribadi, entah itu dalam pekerjaan ya. Mungkin kita mulai dari Bu Lydia ya, Ibu Lydia. Dari Bu Lydia itu gimana sih? Pernah nggak mengalami kegagalan ketika ingin mencapai suatu tujuannya atau impiannya, dan bagaimana cara Bu Lydia untuk mengatasi kegagalan itu sehingga impian itu bisa tercapai? Silakan Bu. Baik, menarik sekali ya pemilihan judul kali ini, tema kali ini ya. Iya. Kalau kegagalan itu manusia pasti pernah mengalami kegagalan. Tidak ada satupun manusia yang di sini hidupnya berjalan dengan mulus. Jadi kalau saya kegagalan itu sebenarnya ada dua ya. Dua itu dalam arti dari internal sendiri dan juga dari eksternal atau dari lingkungan. Nah, kalau kegagalan ini, kalau saya sendiri itu pernah dulu itu memang mengalami kegagalan pada saat mau masuk ke perguruan tinggi. Iya. Nah, jadi dulu itu karena kita SMP udah negeri, SD negeri, waktu di Bali. Di sini kan enggak gitu kan. Luar negeri. Maunya keluar negeri. SMP negeri, SMA negeri. Nah, waktu saya mau menuju ke perguruan tinggi itu sampai pernah ya ikut ke UGM kemana yang sebelum kita SPMB gitu kan, sampai belain seperti itu, tapi ternyata masih belum tercapai impian saya gitu. Akhirnya saya 1 tahun itu sempat stop dulu, coba kayak Primagama gitu 1 tahun. Kita coba lagi, gagal lagi loh bro. Terus habis itu setelah itu saya coba kemudian udah, kamu daripada nungguin harus masuk negeri, mending ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia yang ada di sini. Ya? Nah, daripada kamu harus memaksakan dirimu daripada ini, karena udah gagal lagi kan, ya udah daripada nggak sekolah ya. akhirnya saya dicoba di sana, dan ternyata waktu di Stesia itu ya alhamdulillah banget, malah mungkin karena kelebihan saya bukan hanya di maksudnya kalau pelajaran sih ya standar tapi nggak terlalu yang pintar-pintar amat gitu ya. Dan di situ akhirnya saya mengikuti suatu UKM yang memang saya suka banget, yaitu paduan suara. Nah, dari situlah akhirnya saya punya impian, memang saya suka nyanyi ya. Jadi disitulah malah akhirnya jadi modelnya Stesia. Jadi ini kalau di UNA belum tentu saya jadi modelnya ya kan. Nah, jadi itu apa ya, kalau saya bilang hikmah. Jadi nggak harus memang semua tujuan kita tuh harus tercapai di tempat yang kita memang inginkan, bisa di tempat lain. Itu sih. Iya, oke, baik. Jadi untuk kegagalan itu ada 2 faktor ya. Kalau dari Bu Lydia bisa dari internal, sama bisa
eksternal, Eksternal. internal kita mungkin lebih ke pikiran kita, Lebih dari kita pribadi sendiri. kita, Ya. eksternal mungkin karena lingkungan atau lain-lain gitu ya. Hmm. Oke, sekarang kalau dari Pak Alif, nah ini Terus, Pak Alif ini kalau pengalaman hidupnya banyak. dari Iya, ini kayaknya udah dari sisi usia lebih senior Pak. Dari, Maaf dari ya, Pak. kita otomatis kan saya nggak benar. pengalaman lebih banyak Pak. Jadi Iya. lebih banyak ilmu yang bisa kami dapatkan. Iya. Silakan Pak Iya. Alif. Ya, terima kasih Mas Eka atas kebenarannya. Saya baru 24 tahun. Untuk berapa ya? Ya, sebenarnya buku ini melanjutkan yang kemarin ya, yang dapatkan kebiasaan bertindak ya lanjutannya. Jadi seperti yang pengalaman Bu Lydia, kalau kita mengalami kegagalan jangan terus baper, terus betul sibuk merenungi nasib. Nah, kita alternatifnya. Jadi sebenarnya ada dua tipe ya di kehidupan ini. Pertama, ketika menghadapi kegagalan dia dia sudah terpuruk dalam kegagalannya. Yang kedua, dia orang yang move on, segera bangkit, mengatasi bagaimana aku bisa gagal ya. Baper boleh, tapi nggak perlu lama-lama. Kayak pengalaman saya dulu ini ya, misal nggak tercapai ya, wah saya ini pengen ini motor Ninja ini 250, wah. Tapi gaji saya berapa sih ya selama ini maksudnya ini nggak nyukupi lah. Ya kita saya nyicil, pilih helmnya dulu. Nah tulisannya Ninja. Ya benar ini kayaknya dulu ya. Jadi bukan menawar mimpi tapi sebenarnya mendekati. Jadi terus pakai helm selasa naik Ninja kan, masih naik. Nah jadi tadi kan kebiasaan bertindak ya. Jadi ketika terpuruk, kapan kita bangkit lagi? Jadi kalau mengalami kegagalan, kalau seorang pembelajar pasti ini ambil hikmahnya. Aku kok gagal, kenapa ya kemarin? Oh, saya mungkin metode saya salah. Nah, ada berbagai yang kita coba. Bisa coba lagi atau cari mentor. Nah, ini yang paling gampang itu. Kita mengoreksi diri sendiri kan sulit. Iya. Seperti yang di kemarin team building. Nah, paling gampang kalau dari teman atau dari ini, kita bisa tahu dari mentor kita, guru kita. Oh, ternyata kamu lakukan ini sudah Pak, ini masih gagal. Udah lakukan ini, alternatifnya oh belum. Nah, satu lagi yang di bab selanjutnya yang nggak salah, yang itu yang out of the box itu loh. Nah, kalau dari situ Saya pernah bahas itu ya, Pak. pernah betul. Kalau bisa kita emang gini, tanpa melenceng dari SOP ya dalam dunia kerja. Misal tujuannya harus capai target ini. Kalau ikut SOP kan melalui berbagai birokrasi kadang ribet ya. Oke, saya bypass. Nah, ternyata capek juga hasilnya. Nah, tapi jangan sampai melanggar SOP juga, nggak terlalu jauh lah melencengnya, asal capai target. Nah itu sih, daripada ngikut SOP gagal. Nah ini coba saya coba cara lain seperti itu. Siap, paling berarti di sini untuk mengatasi sebuah kegagalan itu kita nggak harus langsung down gitu Pak ya. Kita Iya. bisa mulai dari hal-hal kecil. Mungkin dari tadi paling mulai dari helm Pak ya. Iya, Helm dulu ya. Nanti lama-lama dikit-dikit stikernya, stikernya. kunci, Nanti kenal potnya. dikit-dikit lama-lama jadi bukit. wallpapernya dulu. Iya, sangat bagus Pak untuk Iya, gitu. sharing pengalamannya juga. Iya. Kalau sekarang dari Mbak Sepi nih banyak nih. Wih, banyak ini. Mulai dari asmara. Silakan Mbak Sepi. Kok tahu ya Mas Eka? Oke, dari saya ini kemarin waktu skripsian ya. Waktu skripsian itu kan masih sambil kerja juga di MKO. Itu harusnya jadwal skripsinya itu Juli, tapi saya nggak bisa ikut di bulan itu karena waktunya kurang ini, harus bagi waktu juga kerja, kuliah juga. Kadang saya malam itu ngerjain sampai jam 2 malam gitu, nggak nutut. Ujian kerjaan? Bukan. Oh, skripsi. Sampai pernah Iya. Hamil satu udah harusnya sidang. Hamil satu itu saya baru dapat tanda tangan dosen. Jam 7 pagi saya ke rumahnya, biasanya saya masih masak di dapur jam setengah. saya masuk ke dapurnya, Bu, minta tolong Bu, saya mohon Mbak, rumah saya masih kotor, Bu, masakan apa Bu, saya tungguin. Saya izin kantor, saya langsung ke rumahnya jam 6 pagi kalau nggak salah saya berangkat. Rumahnya di daerah Sidoarjo sana Pak, di baru jam 7 saya sampai, dosen saya masih masak, saya ini tungguin, pokoknya berharap udah nggak ada revisi lagi, udah langsung di ACC. Ternyata benar, alhamdulillah saat itu
berhasil di itu Hamin 1 mau sidang, tapi ikut di bulan selanjutnya. Ikut yang ini. Jadi itu sih. Terus dasarnya gimana ini? Ini siapa? Banyak sih rintangan dan masalah waktu itu. Banyak cobaan tapi Banyak akhirnya cobaan. berhasil. Akhirnya berhasil. Tapi akhirnya makan masakannya dosennya enggak? Saya gak dikasih makan. Saya gak dikasih Nggak apa, yang penting ACC ya. benar itu yang Kayaknya stoknya emang pas deh Mbak, berulang kaya jadi nggak dikasih. Oke Mbak Chef, terima kasih. Jadi kalau yang saya tangkap tadi emang kalau kita mengalami kegagalan itu, kalau kita terus pikirkan kegagalan itu nggak akan nggak akan nemu jalan keluar. Tapi kalau kita berusaha untuk melakukannya berusaha untuk mengejarnya, melakukannya, memperbaikinya, tanpa kita sadari jalan-jalan pasti muncul. Dari mana ya kan, jalannya pasti muncul. Tapi bukan berarti, maksudnya gini, kita kan punya impian ya Pak ya. Impian itu terkadang Allah itu membentuk kita bukan keinginan kita yang kita pingin banget, tapi dibelokkan dengan yang lain. Jadi nggak harus impian kamu harus di sini itu tercapai, tapi Allah berikan dalam bentuk lain, kebahagiaan dalam bentuk lain. Itu sih yang jadi ini. Nggak berarti kita gagal karena nggak bisa mencapai itu, tapi kita dikasih yang lainnya, ditunjukkan jalan yang lain. Iya betul, itu sih. Setuju Bu. Iya, sekarang kalau dari saya mungkin sharing. Ini untuk menuju kemenangan kan nggak cuma impian, mungkin hal-hal yang akan datang Pak ya. Contohnya mungkin saya awal-awal kerja di sini ya. Saya baru lulus itu nggak lama, magang terus kerja di sini. Saya ingat pas magang itu masih ya, Mbak. Pas magang itu saya ingat masih kan nanti dulu di MK banyak event Mbak ya. Rainforce jadi kayak presentasi dulu Bu. Masih kan nanti coba ini ya ikut Rainforce ya. Ikut Rainforce atau ada materi brainstorming Iya, di situ saya komunikasi saya kurang, terus saya nggak terlalu pede. Jadi saya nyiapin materi itu ya, kepikiran karena jadwal saya besok sampai nggak tidur Bu, saking gugupnya ya. Saking gugupnya. Iya, nyiapin materi itu sampai nggak tidur ya. Ngapelin. Jadi pas hari H saya present itu ternyata kirik. Saya ngomong itu nggak ada yang paham. Saya sampai lihat HP. Bahasa apa? Sampai lihat HP ya kan. Sampai saya ngeblank sebentar. Saya lihat HP dulu. Ya kan, sampai yang ngeliatin diam-diam semua kan Pak ya. Ngeliatin, tapi dia diam ngeliatin saya terus. Saya bingung ini Pak. Antara Sano kasihan sama gimana yang terharu. Kenapa gitu kan. Di situ saya akhirnya karena terpaksa juga akhirnya lama-lama terbiasa. Di situ saya cuman bisa ngambil hikmahnya. Ketika kita mengalami kegagalan itu yang paling penting itu bukan hasil dari yang terjadi, tapi apa yang akan kita lakukan setelah itu, ya kan? Nah itu ketika saya gagal, ya udah saya mikir positif, besok saya coba lagi gitu, lama-lama akhirnya sembarang kalian saya ngomong. Sekarang ya. Saya ngomongnya sembarang kalian. Look at him. Terus kan kalau di dalam agama Islam itu kan ada firman ya Bu ya. Dalam Al-Quran tuh yang bilangnya gini, apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut Allah, ya kan? Terus apa yang menurut kita itu nggak baik, bisa jadi menurut Allah itu yang baik gitu. Jadi ketika kita gagal, berarti bisa jadi itu bukan yang terbaik buat kita. Terus kan setiap orang juga pasti ada waktu yang masing-masing. Ya, kayak pendiri KFC suksesnya berhasilnya di usia 75 tahun Pak ya. Oh iya. Setelah kita tuan ya kan. Ninjanya habis ini 75. Ada Saya menjelang 75 ya Pak. Ayam geprek Pak Alif nanti. Ya, ada yang berhasilnya muda ya. Jadi kurang lebih gitu sih. Jadi kalau ada tambahan lagi? Kalau saya melihat dari Mbak Sevi tadi itu yang di bab
jadikan sikap Anda, sekutu Anda ini saya nangkap Mbak, tapi itu kegigihan. Iya, kegigihan Mbak. Maju hari hari nggak bisa, wah ini tanggung jawabnya besar, tanggung jawab di kerjaan juga, tanggung jawab di pendidikan juga, semuanya berjalan udah kayak gigih saya pagi datang. Nah itu masih Pokoknya pikiran saya, pokoknya tahun ini aku harus wisuda, apapun yang terjadi, aku harus bisa. Jadi tengah malam itu aku bangun mesti jam 12 sampai jam 2 itu pas setiap hari harus ada progres skripsi, ini nggak boleh mandek gitu. Nah, Meskipun besok bakal nggak di ACC, meskipun bakal ditolak lagi nggak apa-apa, terus aku setiap hari harus ada progres ngerjain gitu. Gitu sih. Gitu. ya dari tanpa ngetik. Iya. Nah, pokoknya gaspol. Di kantor ngetik, di rumah juga ngetik Pak. Kadang ya ngetik laptop, kaki ngetik tugas. Enggak. Bercanda itu. Iya, ada lagi mungkin yang ngasih feedback untuk tema hari ini. Udah kayaknya. Oke, kalau nggak ada, kurang lebih itu kesimpulannya. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau mau sharing, silakan tulis di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Bye.